Pembuatan dan penggunaan anemometer sederhana untuk mengukur kecepatan angin. Hendianus Halawa, 2.402.019. Dosen pengampu, Salmiyati MPD, PH.D. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, pengukuran kecepatan angin merupakan komponen penting dalam studi meteorologi dan klimatologi. Anemometer adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Namun anemometer digital komersial seringkali memiliki harga yang tidak terjangkau untuk kegiatan pembelajaran dan penelitian skala kecil. Wijaya, 2023. Oleh karena itu, pengembangan anemometer sederhana menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh menjadi solusi alternatif yang lebih ekonomis. Menurut Cahyono, 2024, anemometer sederhana dapat menjadi media pembelajaran efektif yang memungkinkan siswa memahami prinsip dasar pengukuran kecepatan angin sambil mengembangkan keterampilan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer sederhana dengan anemometer digital standar. Tujuan praktikum untuk membuat alat ukur kecepatan angin, anemometer, sederhana dari bahan mudah didapat. Mempelajari cara penggunaannya dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat dan bahan alat tulis pensil. 2 sedotan anemometer digital cutter tusuk sate. 5 gelas cup jarum. Cara kerja pertama, siapkan alat dan bahan. Setelah itu, lubangkan bagian gelat cupnya plastik yang pertama di semua sisi. Kemudian, buat lubang di bagian ujung gelas cupnya menggunakan jarum. Lalu setelah itu masukkan pipitnya ke dalam gelas cupnya yang sudah dilubangi sebanyak 4 gelas cup. Selanjutnya setelah memasukkan pipet masukkan pensil dari ujung gelas cup dan di ujung pensil ditusuk jarum. Berikut video praktikumnya. Itu tadi mereng kan? Udah. Yang gede kali lo lubangnya. Gak apa-apa gede. Ini bang. Jadi kan ada bolongnya nanti. Iya. Lubangnya jangan kayak gini loh, Yang panjang lah. Lama. Cocok pakai itu aja tadi. Ya. Mana jarum pentolnya? Sini. Sini kan? Ya. Be. Itu nggak tancap sampai. Sini Ti, gelap situ Ti, turun lagi. Awasin deh. Video. Ya. Berapa kali banyak dia muter? Ada di kaki patokan lah. Iya, jadi kita lihatin tiap 24 jam. Terus berapa dia gitu deh? Iya. Siapa mau naik sini? Berikut tabel hasil praktikum. Pembahasan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, terlihat adanya perbedaan nilai pengukuran antara anemometer sederhana dan anemometer digital. Pengukuran dilakukan pada 4 rentang waktu berbeda dengan hasil sebagai berikut. Pagi hari, pukul 7 sampai pukul 9. Anemometer sederhana menunjukkan 0,314 meter per detik, sedangkan digital 1,1 meter per detik. Siang hari, 12,00 sampai 15,00, anemometer sederhana menunjukkan 0,1884 meter per detik, sedangkan digital 0,8 meter per detik. Sore hari, 16,00 sampai 18,00, anemometer sederhana menunjukkan 0,2512 meter per detik, sedangkan digital 0,9 meter per detik. Malam hari, 19,00 sampai 21,00, anemometer sederhana menunjukkan 0,1884 meter per detik, sedangkan digital 1,6 meter per detik.
Perbedaan ini menunjukkan adanya konsistensi di mana hasil pengukuran anemometer sederhana selalu lebih rendah dibandingkan anemometer digital. Fenomena ini sesuai dengan temuan Santosa, 2023, yang menyatakan bahwa anemometer sederhana cenderung menghasilkan nilai yang lebih rendah karena adanya faktor gesekan mekanis dan sensitivitas bahan yang digunakan. Rustam dan Hartati, 2022, menjelaskan bahwa perbedaan hasil pengukuran dapat diminimalisir dengan menerapkan faktor koreksi yang sesuai. Berdasarkan data pengamatan, rata-rata rasio antara nilai anemometer digital dan sederhana adalah 3,51, yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan faktor koreksi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anemometer sederhana dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengukur kecepatan angin meskipun dengan akurasi yang lebih rendah dibandingkan anemometer digital. Hasil pengukuran anemometer sederhana secara konsisten menunjukkan nilai yang lebih rendah dari anemometer digital, dengan perbandingan rata-rata 1,3,5. Meskipun memiliki keterbatasan dalam akurasi, anemometer sederhana tetap bermanfaat untuk keperluan pembelajaran dan penelitian dasar tentang fenomena angin. Sekian video laporan praktikum saya hari ini. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian terima kasih atas waktunya.